Shalom, selamat Sabat kepada seluruh family dan jemaat Tuhan yang hadir berbakti bersama-sama dengan kita semua di Sabat yang suci ini. Merupakan privilege yang luar biasa untuk saya membagikan firman Tuhan kepada seluruh jemaat. Dan to be honest, saat ini saya juga nervous, juga tegang gitu ya. Karena itu merupakan beban tersendiri buat saya untuk membawakan firman Tuhan. Untuk itu saya minta doa dari seluruh jemaat, dari seluruh family untuk boleh berdoa selama saya membagikan firman Tuhan, agar kiranya betul dan hanya kuasa Roh Kudus saja yang boleh bekerja dan menguasai tempat ini, agar kiranya kita dapat boleh pulang, kita dapat boleh membawa berkat setelah perbaktian ini selesai. Firman Tuhan yang akan saya coba bagikan kepada kita semua berjudul Unconditionally, tanpa syarat. Ya, atau mungkin judul lainnya bisa pas no matter what. Apapun yang terjadi, dapatkah aku, mampukah aku, bisakah aku tetap mencintai Yesus. Tidur merupakan sebuah hal yang sangat normal ya untuk seorang manusia lakukan, ya kan? Setiap malam, setiap hari, ya tidur merupakan aktivitas penutup mungkin dari seluruh kegiatan kita. Ya, tidur adalah hal yang boleh dikatakan sebenarnya mudah-mudah aja ya dilakukan. Ya, bahkan mungkin bisa jadi apakah ada keluarga Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang tertidur saat ini karena bosan mungkin mendengar suara saya gitu ya. Mudah-mudahan tidak. Tetapi untuk seseorang seperti saya yang sering dicengin, sering diledekin, kata itu pelor gitu ya, nempel molor. Dan kalau udah sekali tidur tuh susah banget dibangunin. Tidur tuh somehow merupakan sebuah kegiatan yang effortless gitu ya. Nggak perlu effort banyak untuk saya bisa tertidur. Tetapi untuk orang seperti saya tadi yang pelor, yang mudah sekali tertidur, ada kalanya di mana tidur itu merupakan satu hal yang sulit juga ternyata. Saya teringat peristiwa 2 tahun yang lalu, satu malam sebelum anak saya lahir, ya, sebelum istri saya melakukan operasi sesar untuk kelahiran Luisa, saya ingat di malam hari itu saya benar-benar hampir nggak bisa tidur. Jadi semalaman terjaga aja sampai pagi. Kenapa sih saya yang biasanya gampang banget tidur pada saat itu tuh susah banget tidur gitu. Karena percaya atau tidak, kita akan menjadi susah tertidur ketika banyak sekali pikiran, banyak sekali hal-hal yang mengganggu atau membuat beban ya di dalam pemikiran kita gitu. Jadi dengan kata lain, kita dapat tertidur ketika tidak ada beban yang kita pikirkan. Tapi somehow mungkin saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan pernah alami, ketika pikiran kita sedang terganggu, ketika ada beban-beban yang mengganggu, yang terasa berat di hati kita, di otak kita, terkadang sulit sekali untuk kita bisa tertidur. Ada suatu peristiwa mengenai tidur yang menarik di Alkitab. Yaitu terdapat di dalam 3 kitab Injil, yaitu di Matius 8 ayat 23 sampai 27, Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ini cerita yang pasti kita sudah tahu semua. Ya, sudah dengar dan sudah baca mungkin berulang kali mengenai bagaimana Yesus menghentikan badai, menghentikan angin ribut. Kita tahu peristiwanya apabila kita membaca di dalam kitab Markus, saya paling suka yang tertulis di kitab Markus kebetulan di ayat 37 sampai 38, bahwa ketika Yesus berada di dalam kapal melakukan perjalanan bersama murid-muridnya, dihantamlah, terjadilah mendadak angin yang begitu kencang, ombak yang begitu besar, yang dikatakan situasinya itu kapal mereka sudah terombang-ambing, bahkan air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Dan di dalam situasi seperti ini, murid-murid itu menjadi panik, mereka berusaha untuk dengan kemampuan mereka mencegah supaya kapal ini tenggelam. Dan yang menarik di sana adalah ketika murid-murid itu sedang panik, mereka sangat awake, mereka sangat terbangun, di sisi lain, di sudut lain di dalam perahu tersebut, Yesus tertidur. Ketika murid-murid ini boro-boro bisa tidur ya, mereka begitu tegang, mereka begitu panik karena situasinya itu sudah sangat kritis.
Badai besar, kapal mereka sudah masuk air, mungkin mereka bisa tenggelam, mereka bisa binasa. Tapi di situasi tersebut, Yesus tertidur. Sehingga murid-murid itu akhirnya membangunkan Yesus dan berkata, ini yang menarik di bahasa Inggris, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Guru, apakah kamu nggak peduli kalau kita tuh udah hampir binasa? Dengan kata lain, murid-murid ini sedang panik, mereka sudah mengkhawatirkan permasalahan mereka, sehingga ya mereka sangat siaga, mereka tidak bisa tertidur, tetapi Yesus tertidur. Somehow kita bisa dapati dari cerita ini, seringkali yang membuat umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan terjaga tidak bisa tidur, gelisah senantiasa di dalam hatinya, adalah ketika masalah atau pergumulan atau badai hidup datang menyerang kehidupan kita. Ketika permasalahan kita hadapi, ketika hidup kita dilanda oleh badai, seringkali ini sangat mengganggu pikiran kita dan menjadi beban buat kita, membuat kita seringkali sulit untuk tertidur. Senantiasa kita terbangun dan selalu bertanya, sama seperti murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sadar nggak sih aku tuh lagi sulit? Tuhan, nih solusinya kali ini gimana? Kapan jalan keselamatan? Kapan Tuhan buka jalan untuk segala permasalahanku? Tapi melalui cerita ini kita melihat Yesus tidur. Dalam artian kenapa Yesus tidur? Yesus mau ajarin kepada murid-muridnya saat itu. Tidur dalam peristiwa ini bukan berarti menandakan Yesus tidak peduli. Tetapi Yesus ingin mengajarkan sesuatu hal. Bahwa badai kehidupan, seberapa besar pun masalah, walaupun situasinya begitu krisis, kapal sudah kemasukan air dan makin tenggelam. Yesus mau ajarkan, di dalam situasi tersebut sekalipun, kita harusnya tetap masih bisa tertidur. Kita nggak harus concern terlalu banyak, kita nggak harus begitu khawatir. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam perahu. Yesus di dalam perahu, berarti Yesus pun mengalami apa yang murid-murid rasakan. Cerita ini menggambarkan bahwa ketika kita merasa takut, kita merasa khawatir, percaya Yesus mengerti perasaan kita, saudara-saudara. Tapi di situasi yang sama, Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua, kita bisa tertidur di dalam badai sekalipun. Kenapa? Karena ada Yesus. Di dalam waktunya, di dalam kuasanya yang tak terbatas, pasti Tuhan sanggup buka jalan dan menyelesaikan kita, melepaskan kita dari segala badai pergumulan yang kita hadapi. Amin. Tetapi yang menarik, ada sebuah cerita lain masih mengenai tidur yang tertulis juga di dalam Alkitab, yaitu peristiwa mengenai Yesus di Taman Getsemani. Kita tahu menjelang akhir-akhir, sehari sebelum akhirnya Yesus disalib, di malam hari Yesus mengajak beberapa muridnya untuk mengasingkan diri, berdoa di tempat yang hening, yaitu di Taman Getsemani. Di peristiwa kali ini, tertulis di dalam Lukas 22 ayat 40 dan 45 sampai 46, Yesus kali ini berpesan. Nah, kali ini berbeda. Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk meminta murid-murid yang bersama dengan dia boleh tidak tertidur, berdoa, dan bergumul di saat itu. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus singkat cerita setelah selesai berdoa dan dia kembali kepada murid-muridnya, di dalam situasi tersebut, Yesus mendapati murid-muridnya tertidur. Jadi berbeda dari cerita yang tadi, di cerita yang sebelumnya apa? Murid-muridnya nggak bisa tidur, Yesus tertidur. Di cerita kali ini, Yesus minta untuk murid-muridnya jangan tertidur. Dan Yesus sendiri kita tahu tidak tertidur. Dia begitu concern, dia berdoa dengan sepenuh hati. Tetapi ketika dia kembali, dia mendapati murid-muridnya sedang tidur. Dan kembali Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, kenapa kamu tertidur di saat seperti ini? Justru saat seperti ini, Yesus minta untuk murid-muridnya jangan tertidur. Kenapa? Supaya kamu boleh mempersiapkan diri tentang apa yang akan terjadi sebentar lagi. Supaya apa? Supaya kamu tidak akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Supaya kamu tidak jatuh, kamu tidak goyah ketika krisis yang sebentar lagi akan datang melanda kehidupan dan memukul iman murid-muridnya pada saat itu. Kita melihat di sini
terdapat sebuah perbedaan yang menarik. Bahwa terkadang hal-hal yang buat Tuhan kita sebenarnya nggak perlu khawatirkan. Hal-hal yang buat Tuhan sebenarnya kita bisa tidur dengan nyenyak, kita malah nggak bisa tidur. Kita nggak bisa let go, kita begitu waspada. Itu biasanya seperti apa? Ya itu tadi. Ketika masalah terjadi, ketika kita hadapi pergumulan, biasanya senantiasa kita constantly akan bertanya sama Tuhan. Yang selalu ada di benak kita adalah, aduh jalan keluarnya gimana nih, kali ini mujizatnya apa nih, kapan nih badai berlalu, kapan nih masalah selesai, dan itu mengganggu pikiran kita, membuat kita nggak bisa tenang. Tetapi, yang sebenarnya Yesus concern, Tuhan concern, supaya untuk kita tidak tertidur adalah mengenai bagaimana kesiapan kita. Mengenai bagaimana kita merespon badai atau permasalahan yang mungkin, krisis yang mungkin akan datang di tengah kehidupan kita. Dan sama ketika aku mempelajari firman Tuhan ini, benar juga gitu loh. Jarang sekali, hampir mungkin nggak pernah, aku bertanya di dalam hatiku atau mempersiapkan diriku secara khusus, bertekad, aduh, kalau misalkan nih, mungkin besok atau mungkin nanti siang atau mungkin kapan, saya nggak tahu, ketika masalah datang menerjang saya, pokoknya kali ini aku mau meresponnya dengan benar. Pokoknya kali ini ketika pergumulan datang, aku nggak mau sampai nggak bisa tidur. Aku nggak mau sampai sukacitaku hilang. Aku nggak mau sampai hilang damai sejahtera. Aku nggak mau sampai akhirnya nggak bisa lagi bersyukur sama Tuhan. Aku nggak mau amit-amit bahkan sampai marah sama Tuhan. Apalagi meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya mau kita concern anak-anaknya tentang hal ini. Tuhan mau kita nggak tertidur mengenai hal ini. Tetapi kita tahu, singkat cerita, di dalam peristiwa Taman Getsemani, murid-murid tertidur. Mereka tidak bersiap diri. Mereka tidak berdoa, mereka tidak mengasingkan diri seperti Yesus. Dan kita tahu akhir ceritanya sangat menyedihkan, bukan? Ketika akhirnya betul iman mereka digoncang, Yesus ditangkap, Yesus disalib. Hampir semua murid-muridnya kecuali Yohanes Pembaptis tidak ada di sana. Semua lari meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus, salah satu murid yang paling vokal, murid yang terdekat dengan Yesus, murid yang, wah, mungkin kalau dibilang kalau di pelayanannya berapi-api ya, terlihat begitu luar biasa cintanya sama Yesus. Dia menyangkal Yesus. Dia mengkhianati Yesus pada akhirnya. Imannya goyah. Dia menyangkal Yesus secara publik. Betul? Dan apabila kita membaca di kitab Ayub, sesungguhnya ini memang merupakan sebuah challenge atau merupakan sebuah sarkasme ya, mungkin saya bilang. Sarkasme atau hinaan yang senantiasa setan sebenarnya itu lontarkan untuk setiap umat-umat Tuhan. Ketika di dalam peristiwa ini, Tuhan berkata kepada setan, hey, sudahkah kamu lihat hambaku Ayub, seseorang yang benar, gak ada orang yang lain seperti dia di muka bumi, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, dan senantiasa menghindarkan diri dari segala dosa. Kita lihat jawaban setan di ayat 9 apa? Setan berkata kepada Tuhan, does Job fear God for nothing? Dalam artian setan mencoba mengolok imannya Ayub. Bahwa, ya wajarlah Tuhan, Ayub masih bisa mungkin puji engkau, masih bisa bersyukur sama engkau, masih bisa menurut sama engkau, masih mau cinta sama engkau, masih mau melayani engkau. Ya karena Ayub diberkati dengan luar biasa. Karena engkau begitu menyayangi dan memberkati Ayub. Coba dong, semua itu ditarik ketika semua itu tidak ada. Apakah kamu yakin Tuhan bahwa Ayub mencintai engkau, bahwa Ayub takut akan engkau itu for free, nothing, unconditionally, no matter what. Dan ini merupakan pertanyaan dan tantangan setan yang masih setan tanyakan kepada setiap anak-anak Tuhan. Ya, Brian. Sekarang aja masih mau aktif pelayanan, masih mau bagi firman Tuhan.
Coba lihat kalau hidupnya diguncang. Masih dia bisa nyanyi untuk Tuhan? Masih dia mau bersaksi buat Tuhan? Masih dia mau cinta sama Tuhan? Dan to be honest, ini merupakan pertanyaan atau concern yang akhir-akhir ini tuh sering mengganggu di dalam pikiranku. Ini pertanyaan yang akhir-akhir ini aku juga tanyakan di dalam hatiku sendiri. Bahwa seringkali memang konsep kita mengenai iman, konsep kita mengenai kesetiaan tuh kadang-kadang salah dan keliru. Seringkali mungkin kalau ngobrol, khususnya dengan orang tua atau siapa, wah, ketika kita mau puji iman seseorang, biasanya apa yang menjadi tolak ukurnya? Wah, si A tuh hebat, pelayanannya aktif, ngajar sekolah sahabatnya luar biasa, berkhotbahnya meledak-ledak, tahu semua firman Tuhan, setia dalam penginjilan, ya pagi sampai sore melawat orang, gak berhenti-henti. Imannya luar biasa. Tetapi sesungguhnya iman yang sejati, iman yang betul-betul luar biasa, baru bisa terlihat bukan di dalam peristiwa seperti itu. Tetapi ketika sesuatu yang buruk menimpa kehidupan kita. Saya bilang sesuatu yang buruk, banyak hal yang buruk. Tetapi sesuatu hal yang ibaratnya kalau di dalam bangunan itu fondasi utamanya. Setiap orang itu memiliki titik lebur yang berbeda-beda, betul? Buat sebagian orang titik lebur mereka mungkin adalah finance. Sebagian orang mungkin titik leburnya adalah kesehatan mereka secara pribadi. Sebagian orang, dan saya evaluasi diri saya, titik lebur saya saat ini adalah kehadiran keluarga saya, orang-orang yang saya sayangi. If something that happened terhadap sesuatu hal yang paling berharga di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua, akankah saya berubah? Do I really love Jesus for nothing? Do I really love Jesus unconditionally and no matter what? Di beberapa waktu ini khususnya seringkali kita didatangi oleh berita duka cita yang membuat juga kita bertanya-tanya, dan saya mencoba berempati, menempatkan posisi diri apabila saya harus menghadapi situasi yang demikian. Kita tahu kira-kira 2 minggu yang lalu Pastor Raditya Olowan pernah melayani di tempat ini, mungkin sebagian dari kita sudah mendengar pelayanannya, ada juga sebagian yang belum. Tetapi yang kita tahu adalah Pastor Radit dipanggil Tuhan untuk beristirahat sementara. Kita tahu situasi ini tuh pasti nggak mudah banget. Saya coba mengerti, melihat, menyelami gitu ya, nggak bakal pernah bisa mungkin dukanya itu bisa kita rasakan exactly apa yang dihadapin oleh istrinya Joanna. Ditinggal menjadi single mom di dalam usia yang muda dan harus membesarkan 4 orang anak. Berat, saudara. Berat. Situasi kehilangan orang yang disayangi, orang yang dicintai. Lalu ada berita lagi, mungkin saudara pernah dengar akhir-akhir ini ada seorang anak lelaki bernama Conan, masih kecil. Kebetulan ini adalah foto Conan dan Crystal, kakak beradik, yang keduanya itu memiliki penyakit kelainan darah yang disebut thalassemia beta. Saya nggak terlalu banyak research mengenai detail dari penyakitnya, tetapi akibat dari penyakit ini, kedua anak ini walaupun sangat masih kecil, mereka harus mendapatkan perawatan yang intens luar biasa. Tiap bulan harus cuci darah, bahkan harus operasi ganti sumsum tulang belakang. Itu pun masih tidak pasti sembuh. Dan ini adalah foto mereka pas kecil, ini adalah foto ketika mereka bertumbuh semakin besar, kokonya yang kanan Conan. Dan baru saja di dalam minggu ini kita dapat berita kabar bahwa Conan sudah meninggal dunia, sudah diizinkan Tuhan untuk beristirahat. Dan adiknya pun dalam kondisi masih sakit. Coba deh, ya, istri saya kebetulan, pas dengar berita ini kemarin sampai nangis sendiri, ya, karena mungkin kita jadi lebih melo ya pas sudah punya anak, gitu ya. Mencoba membayangkan gimana kalau sampai Luisa, anak yang kita sayangin, dihadapi dengan situasi yang berat. Tapi dalam artian, peristiwa-peristiwa seperti ini yang sangat berat, yang sangat menyedihkan, sangat menghancurkan hati, membuat saya bertanya, dan mungkin kita boleh bertanya juga saat ini, apabila hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita semua,
Masihkah kita bisa beriman sama Tuhan? Masih nggak sih kita bisa setia sama Tuhan? Masih nggak kita bisa bersyukur sama Tuhan? Masih nggak kita bisa cinta sama Tuhan? Terlepas dari apapun yang terjadi. Apabila kita melihat kehidupan Ayub dan kita mau mencoba selami situasi yang dihadapin Ayub, kita akan mendapati bahwa hal pergumulan yang Ayub hadapi itu sangat-sangat besar. Pergumulan yang Ayub hadapi ini merepresentasikan semua pergumulan yang manusia mungkin hadapi. Coba bayangkan, angle mana, fondasi mana kehidupan yang tidak dihancurkan oleh setan? Harta, finance, semua habis. Anak-anaknya yang disayangi, keluarganya dicintai, mati, meninggal. Kesehatannya dibuat sakit, bahkan begitu sakit. Relationship, hubungan suami istri, pertemanan, rusak. Dan bahkan yang lebih beratnya lagi, semua permasalahan ini, pergumulan ini dihadapi apa? Bersamaan. Bayangkan Ayub, seseorang yang tadinya kondisi hidupnya baik-baik aja, mungkin dia sedang lagi bersantai-santai di teras rumahnya, melihat perkarangan rumahnya, lagi menikmati berkat Tuhan, bersyukur santai-santai, mendadak hambanya satu demi satu memberikan laporan, hartamu binasa, anak-anakmu meninggal. Luar biasa, saudara. Luar biasa sekali yang Ayub hadapi. Tetapi kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 20. Bagaimana Ayub merespon? Apa yang Ayub perbuat ketika dia hadapi segala pergumulan dan permasalahan yang begitu berat? Dikatakan apa? Ayub bangun, mengkoyakan jubahnya, mencukur kepalanya, dan di dalam bahasa Inggrisnya begitu indah, saudara. Dia apa? Menjatuhkan diri ke tanah. Menjatuhkan diri ke tanah bukan untuk menangis. Menjatuhi diri ke tanah bukan karena dia depresi atau frustasi atau karena mengutuk. Dia apa? He fell to the ground and worship. Firman Tuhan menuliskan dia tersungkur ke tanah dan worship. Di dalam situasi tersebut, hal pertama yang Ayub lakukan adalah apa? Memuji Tuhan. Apa yang Ayub katakan? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan kondisi yang sama aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu ditutup apa? Terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kalau kita coba benar-benar menempatkan diri sama posisi Ayub, lalu kita coba bayangin, saudara, kita ada di dalam situasi seperti itu, hidup kita tadi baik-baik aja, mendadak permasalahan datang secara bersama dan begitu berat. Bagaimana respon kita? Apa yang akan kita lakukan pada saat itu? Apakah kita akan sama seperti Ayub? Yaitu hal yang pertama dilakukan adalah tetap worship, tetap memuji Tuhan. Atau disitulah titik kita menjadi tawar hati, kecewa, marah, dan meninggalkan Tuhan. Saudara sadar nggak sadar? Terkadang inilah respon yang sering kita berikan sama Tuhan. Dan ini sangat wajar karena memang sama seperti cerita mengenai bagaimana murid Tuhan Yesus tertidur ketika Yesus minta untuk mereka tidak tertidur. Memang kita seringkali tidak concern. Seringkali memang kita tidak pernah mempedulikan atau mempersiapkan diri bagaimana merespon hal-hal yang berat, permasalahan yang mungkin saja terjadi menimpa kita semua. Sama seperti bangsa Israel kalau kita melihat perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Setiap permasalahan datang di dalam perjalanan mereka. Apa yang selalu mereka lakukan? Mereka marah. Mereka khawatir. Mereka takut, bahkan di dalam ketakutannya mereka meragukan Tuhan. Mereka memaki Tuhan. Mereka marah sama Tuhan. Tuhan dengan sabar melakukan mujizat demi mujizat. Tetapi terlepas dari berapa banyak pun mujizat yang telah terjadi dalam kehidupan mereka,
Ketika mereka harus menghadapi krisis yang baru, responnya masih selalu sama. Dan inilah yang harus mungkin menjadi concern kita bersama saat ini. Apakah kita siap? Apakah apabila kita harus diizinkan menghadapi pergumulan yang berat, apakah kita akan masih tetap setia dan mencintai Tuhan? Atau kita akan marah dan meninggalkan Tuhan? Sadarkah kita bahwa sesungguhnya Tuhan kita Yesus mencintai kita dengan cara yang sama? Yaitu mencintai kita unconditionally, tanpa syarat, no matter what, apapun yang terjadi. Kita mungkin tahu, kita sudah hatam, kita sudah baca firman Tuhan, klise lah. 1 Yohanes 4 ayat 8, ya, bahwa God is love, Tuhan adalah cinta, Tuhan adalah kasih. Lalu kita baca lagi di Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus itu sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yang berarti maksudnya cinta Tuhan tuh nggak pernah berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Aduh, sudah tahu deh. Tetapi permasalahannya, apakah kita betul-betul sungguh percaya bahwa Tuhan mencintai kita seperti itu? Karena sadar apa nggak sadar, mungkin saudara pernah alami, tapi saya pernah alami, terkadang ada situasi tertentu. Mungkin ketika saya rasa sedang jatuh, sedang jauh dari Tuhan, ada titik di mana pikiran kita tuh sudah mulai berkata sama kita, bahwa kayaknya kalau aku kayak gini sama Tuhan, kayak gak mungkin deh Tuhan masih mau sayang atau masih mau ya mencintai aku lah. Karena aku aja sendiri bosen gitu loh, day by day udah berdoa, minta ampun sama Tuhan, janji mau setia sama Tuhan, jatuh lagi. Kayaknya ada certain limit deh. Kalau Tuhan tuh akhirnya akan berhenti mencintai aku. Nah ini mungkin yang sering kali kita hadapi semua. Kita tahu secara theoretical bahwa Tuhan mencintai kita tanpa syarat, Tuhan mencintai kita no matter what. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan sungguh mencintai kita dengan cara yang demikian? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, di sini kembali ditekankan bahwa sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa membohongi, menyangkal dirinya. Di dalam Yesaya 46 ayat 4, ayat yang mungkin sering kali aku bawakan dan sering kali mungkin kita baca. Di sini dikatakan apa? Bahkan sampai hari tuamu, aku tetap dia. Bahkan sampai memutih rambutmu, aku mau menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau terus melakukannya. Aku akan terus menggendong kamu dan menyelamatkan kamu. Saya mau membuka pikiran kita lebih dalam lagi mengenai ayat ini. Tuhan mengambil ilustrasi di sini mengenai umur, mengenai tua. Secara arti muda mungkin kita bisa artikan bahwa sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita, Tuhan pasti akan setia dan berada di dekat kita untuk menolong kita. Tetapi tua dalam artian di sini, sampai memutih rambut, kita bisa artikan mungkin secara makna yang lain. Seseorang akan perlu digendong, seseorang akan perlu dibopong ketika orang itu udah nggak sanggup untuk berjalan. Ketika seseorang menjadi begitu tua, itu identik, ya sudah semakin sedikit hal yang bisa dilakukan. Kalau boleh ngomong, mungkin kebanyakan orang, bahkan kalau kita lihat tren di luar negeri, banyak yang ketika orang tuanya sudah semakin tua, sudah ibaratnya merepotkan bahasa kasarnya. Banyak yang akhirnya anak-anak juga tinggalin orang tuanya begitu saja ya. Dititip ke panti jompo mungkin segala macam. Intinya tua itu menggambarkan situasi yang lemah, situasi yang tidak berdaya, yang di sini digambarkan untuk berjalan aja nggak bisa. Kalau berjalan aja nggak bisa, apalagi mau melayani, menolong dan segala sesuatu. Yesus gambarkan, Tuhan gambarkan bahwa walaupun no matter what, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mungkin menjadi beban gitu ya, cuma bisa nyusahin aja. Gak pernah bisa melayani Tuhan bahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap mau dan setia sama kita.
Inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Ayub bisa tetap setia, karena dia percaya dan yakin betul bahwa Tuhan yang mencintai dia lebih besar dari apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan. Yang menarik adalah bahwa Ayub hidup sebelum Yesus datang ke dunia pertama kali. Dalam artian, mungkin Ayub sudah mengetahui dan pernah mendengar mengenai rencana keselamatan, tetapi Ayub belum pernah melihat buktinya. Ayub belum pernah mengetahui informasi yang detail mengenai apakah rencana salvation itu betul akan terrealisasi atau tidak. But somehow, Ayub still believe. Dia percaya bahwa Tuhannya begitu mencintai dia dan dia tetap setia no matter what. Bagaimana dengan kita? Di Alkitab kita sekarang memiliki kapasitas untuk mengetahui bahwa Tuhan sungguh mencintai kita no matter what, ditunjukkan dengan pengorbanan di atas kayu salib untuk kita semua. Kita tahu detail penderitaan Yesus yang Yesus harus hadapi untuk menunjukkan dan membuktikan cintanya kepada kita semua dan kepada seluruh jemaat dan anak-anaknya. Tetapi somehow masih sulit untuk kita mencintai Tuhan dengan cara yang sama. Setidaknya mencoba untuk tetap setia dan tetap mau cinta Tuhan unconditionally. Ada satu statement di dalam khotbah Pastor Adit yang dia waktu itu pernah juga share waktu di OCC. Saya nggak tahu apakah teman-teman dan seluruh jemaat Tuhan ingat. Tapi statement ini, to be honest, membekas buat saya. Dan statement yang powerful. Dikatakan bahwa apa? Penjaramu itu bisa menjadi kebebasan atau apa? Kemerdekaan bagi orang lain. Di dalam artian, dia pernah sharing cerita mengenai temannya. Waktu itu, nggak apa-apa ya saya ulang ya, biarpun mungkin sudah banyak yang tahu. Dia ceritakan waktu itu sebelum dia menjadi pastor kan sempatlah masuk di dalam kehidupan yang kelam. Dia bersama dengan temannya tuh ya memiliki pergaulan yang ya bebas gitu ya, bahkan sampai jatuh di dalam obat-obatan terlarang. Suatu ketika mereka kena razia tuh, dia dan temannya, dan akhirnya singkat cerita dibawa ke kantor polisi dan diperiksa. Dua-duanya dites urin dan amazingly dikatakan hasil tes urinnya Pastor Adi itu negatif gitu. Tidak terdapat obat-obat, padahal jelas-jelas dia baru pakai. Tapi entah gimana caranya pada saat tes urin itu nggak kedeteksi. Bahkan yang lebih menariknya lagi dia cerita barang buktinya aja nggak ketemu. Barang bukti temennya yang ditangkap bersama dengan dia yang akhirnya betul-betul masuk penjara itu adanya di bawah ranjang tapi somehow kegeledah. Sedangkan barang bukti milik Pastor Adit yang berada di atas meja kosannya benar-benar terlihat dengan jelas, nggak kelihatan. Tapi singkat cerita akhirnya di dalam penjara orang tua mama dari teman Pastor Adit membawakan firman Tuhan dan di penjara itu dia belajar dan menemukan Tuhan. Dan singkat cerita setelah keluar dari penjara dia menginjil, dia bersharing kepada Pastor Adit dan akhirnya Pastor Adit bertobat dan menjadi pengikut dan pelayan Tuhan yang begitu luar biasa, yang bisa disaksikan oleh begitu banyak orang sampai saat ini. Semua itu terjadi oleh karena apa? Penjara yang dihadapi temannya. Dalam artian Tuhan mau ajak kita semua memiliki gambaran atau mapping yang lebih besar mengenai permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Seringkali kita pikir permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi itu sifatnya cuman satu arah ya antara kita sama Tuhan dan sebaliknya saja. Tapi somehow ternyata pergumulan yang kita hadapi itu dan bagaimana cara kita menghadapi segala permasalahan itu juga bisa memiliki impact kepada keselamatan orang lain. Sama seperti Yusuf masih kepada statement ini, penjaramu bisa menjadi kebebasan dan kemerdekaan buat orang lain. Oleh karena Yusuf masuk ke dalam perbudakan, oleh karena Yusuf masuk ke dalam penjara,
Dan di situ akhirnya kita tahu kisahnya, dia ketemu oleh juru minum dan juru makan raja. Dan ketika Raja Firaun pada saat itu diberikan mimpi yang dia tidak bisa mengerti, oleh karena juru minumnya atau juru makannya itu ingat pernah ada Yusuf yang pernah artiin mimpi dia di penjara, dipanggillah Yusuf. Dan singkat cerita, Yusuf dipercaya untuk menjadi orang kedua di Mesir, dan kita tahu oleh karena peristiwa itu keluarga Yusuf terbebas dari kelaparan, menjadi kemerdekaan buat keluarganya pada saat itu. Oleh karena apa? Karena Yusuf memutuskan untuk tetap setia sama Tuhan walaupun melewati penjara dan pergumulan sekalipun. Dan di sini juga menarik. Ada satu statement juga yang pernah Pastor Adit katakan, dan ini menurut saya cukup berat. Mental anak Tuhan itu harus bisa berubah, harus bisa naik kelas. Dari yang selalu berkata, God bless me, menjadi God use me. Mental God bless me adalah sama seperti tadi murid-murid Yesus. Setiap terjadi masalah, setiap terjadi badai, yang menjadi concern adalah selalu bagaimana caranya untuk bisa keluar. Bagaimana supaya masalah itu bisa selesai. Kapan Tuhan mau kasih solusi? Aduh Tuhan bless me, God bless me. Lepaskan aku dari situasi yang sulit seperti ini. Tetapi menjadi anak Tuhan, kita harus naik level katanya. Untuk menjadi God use me. Tuhan, it's okay. Kalau memang aku harus hadapi pergumulan, it's okay. Tapi tolong gunakan aku. Supaya aku bisa tetap setia dan bisa Tuhan pakai untuk menjadi kemerdekaan, untuk menjadi kabar baik, kesaksian hidup bagi orang-orang yang menyaksikan kehidupanku, dan bagaimana orang-orang melihatku menghadapi segala pergumulan yang berat ini. Tapi ini statement yang gak gampang ya saudara. Karena memang untuk bisa berdoa, God use me in every circumstances, luar biasa dan berat. Tetapi ini yang Tuhan mau buat kita anak-anaknya. Tuhan Yesus berfirman bahwa kita adalah terang dunia. Somehow terang dunia dikatakan sama seperti lampu, sama seperti cahaya yang berada di puncak bukit yang memang orang akan saksikan dan orang lihat. Dalam artian ketika kita menghadapi satu pergumulan, sadar tidak sadar bagaimana cara kita merespon. Orang lain perhatikan. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Sama seperti kita menyaksikan kehidupan Ayub. Karena kita melihat Ayub mampu untuk tetap memuji Tuhan no matter what. Ini merupakan menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa mungkin dan sangat mungkin untuk dapat boleh mencintai Tuhan dan setia sama Tuhan unconditionally, tanpa syarat and no matter what. Oleh karena kita melihat bagaimana Ayub mampu dan tetap setia dalam menghadapi beban berat tersebut. Bicara mengenai penginjilan, kita harus selalu ingat bahwa action dalam hal apapun ya tepatnya ya. Ada statement yang berkata Action speaks louder than words. Tindakan itu selalu lebih powerful, ya, lebih dapat boleh berbicara dengan keras dibanding dibanding kata-kata. Mengenai penginjilan kan seringkali kita konsepnya sebagai anak-anak Tuhan kita tahu mungkin ya, harus menginjil, harus bagikan cinta Yesus, harus sharing mengenai firman Tuhan. Dan seringkali kan konsep kita kalau bicara tentang menginjil adalah selalu Oh harus khotbah nih, oh harus pandai mengajar nih, harus tahu firman Tuhan nih ya. Bahkan seringkali menjadi lebih ekstrim ya. Dikit-dikit ketemu orang yang nggak sesuai dengan pemahaman kita guruin orang, wah kamu salah, kamu harusnya seperti ini, itu menginjil katanya. Tetapi no, terkadang penginjilan yang jauh lebih luar biasa adalah ketika kita nggak mengucapkan sepatah kata pun saudara. Tetapi melalui action kita, melalui bagaimana kita menghandle permasalahan kita, bagaimana kita merespon setiap badai pergumulan hidup yang kita hadapi, itu speak louder than words. Itu merupakan kesaksian yang jauh-jauh lebih kuat dan lebih luar biasa. Saya tadinya ragu ingin membagikan cerita ini, tapi saya ingin bagikan. Saya nggak masukin slide-nya. Tapi saya teringat mengenai Akung, mengenai Grandpa
yaitu papa dari mama. To be honest, kalau disuruh ceritakan berapa banyak memori yang saya punya dengan Akung itu dikit lah. Memang dulu tuh nggak terlalu dekat gitu ya, nggak terlalu dekat. Jadi nggak terlalu banyak memori yang saya ingat. Tetapi ada satu peristiwa yang saya masih ingat dengan jelas sampai hari ini. Dan hari demi hari semakin besar, kalau kita ingat kayak itu semakin luar biasa sebenarnya kalau mau direnungkan. Ketika di hari-hari terakhir sebelum aku meninggal, terbaring di rumah sakit Siloam Karawaci saat itu ya, dalam kondisi ya udah ya sangat kritis lah ya. Akung itu selalu dengan kekuatan yang ada itu selalu nyanyi ulang-ulang. Nggak tahu papa, mama yang ada saat itu masih ingat apa enggak. Tapi ada satu lagu yang selalu Akung nyanyiin itu, dia masih nyanyi apa? Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Jadi itu yang dinyanyiin di dalam kondisi yang sakit. Dan somehow aku aja yang mungkin nggak punya banyak memori tentang Akung, melihat bagaimana beliau di tengah kesakitannya masih bisa nyanyi bahwa Yesus yang termanis buat jiwaku, itu ternyata memiliki apa ya? Dampak buat aku sampai saat ini. Dan semakin aku belajar, luar biasa. Karena memang itulah iman. Terlepas dari jatuh bangun kehidupan kita, walaupun mungkin seringkali kita gagal untuk setia sama Tuhan, tapi ketika di akhir hidup kita, ini merupakan kerinduan saya juga gitu loh. Bahwa di dalam situasi yang kritis, masih yang keluar nyanyian pujian Tuhan. Dan itu merupakan sebuah kesaksian yang luar biasa. Sebuah kesan yang masih menempel di benak saya tentang aku, walaupun terlepas dari saya nggak dekat, terlepas dari sedikit memori yang saya punya bersama dengan beliau. Dalam artian, melalui peristiwa ini kembali dikuatkan bahwa percaya nggak percaya, terkadang kemenangan kita atas pergumulan, kesetiaan kita sama Tuhan yang kita tunjukkan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan action kita. Itu bisa menjadi kesaksian yang luar biasa yang dapat boleh memenangkan jiwa dan dapat boleh menguatkan banyak orang. Kita tahu cerita yang sangat luar biasa di dalam Daniel 3, 17-18. Kita tahu peristiwanya mengenai teman-teman dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka di dalam situasi yang genting. Raja Nebukadnezar, seorang raja kafir yang tidak mengenal Tuhan, membangun patung emas yang begitu tinggi dan memaksa seluruh rakyat, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego, yang ada di tempat itu untuk apa? Menyembah patung. Singkat cerita kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego apa? Gak mau menyembah. Sampai akhirnya jatuhlah krisis yang Sadrak, Mesak, dan Abednego harus hadapi. Sesuai dengan konsekuensi yang raja sudah katakan di depan, kalau tidak mau menyembah, maka kalian harus dihukum dengan masuk ke dapur api. Yang luar biasanya adalah dalam menghadapi krisis yang besar sekalipun, kita lihat statement yang keluar dari mulut Sadrak, Mesak, Abednego. Kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah sanggup untuk melepaskan kami dari api yang begitu panas ini. Dan dengan sangat mudah sesungguhnya, gak ada yang mustahil untuk Tuhan yang kami sembah bisa melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Kuasa Tuhan kami jauh lebih besar dari segala apa yang ada di hadapan kami. Tapi ayat 18, tetapi sekalipun tidak. Dalam artian sekalipun tidak bukan berarti sekalipun Tuhan tidak sanggup. Sekalipun Tuhan izinkan untuk kami tetap menjalani ini, kami tetap harus hadapi ini, dan mungkin memang kami harus mati karena ini, ketahuilah Rajaku, sekalipun kami tetap nggak akan pernah mengkhianati Tuhan kami. Kami nggak akan pernah menyembah patung, no matter what. Kami akan tetap setia sama Tuhan kami, no matter what. Walaupun kami harus kehilangan nyawa kami sendiri. Statement yang luar biasa. Ini merupakan iman Kristen, iman yang no matter what. Terlepas dari apapun itu, walaupun ya udah Tuhan,
Kalau aku diizinkan untuk keluar dari masalah, puji Tuhan. Tapi kalau memang harus aku hadapi, biarlah Tuhan tadi, God use me. Gimana caranya supaya kemenanganku terhadap pergumulan ini, kesetiaanku dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan kita tahu singkat cerita, di dalam situasi ini, mereka diselamatkan, puji Tuhan ya. Dan yang menarik adalah kita tahu, kita akhirnya find out di Daniel 3 ayat 28-29. Melihat peristiwa tersebut, melihat iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, Nebukadnezar convert. Nebukadnezar seorang raja kafir yang tadi nggak percaya sama Tuhan, saudara bisa baca yang terdapat di slide, dia berkata apa? Terpujilah Tuhan Allah dari Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan dia membuat peraturan bahwa tidak ada boleh seorang pun, seorang rakyat pun yang boleh menghina atau menjelek-jelekan Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Action speak louder than words, right? Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan kesetiaannya. Itu merupakan menjadi pukulan dan kesaksian luar biasa bagi raja kafir sekalipun yang tidak percaya sama Tuhan. Dalam waktu yang sangat pendek, dari orang yang tidak percaya sama Tuhan jadi mengakui kebesaran Tuhan. Saya mau tutup firman ini dengan sebuah cerita yang berasal dari India. Ini merupakan sebuah kesaksian yang luar biasa. Ternyata merupakan asal muasal atau background dari lagu yang mungkin kita tahu, yaitu lagu I Have Decided to Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Ini merupakan cerita dari lagu ini. Ternyata lagu ini liriknya itu datang dari kata-kata terakhir seseorang India yang bernama Nokseng. Jadi backgroundnya adalah kira-kira mungkin 150 tahun yang lalu, ya lebih dari 1 abad, ketika ada revival yang luar biasa terjadi di daerah Wallace, datanglah banyak missionaries, akhirnya juga mengunjungi salah satu daerah di India yang bernama tuh Garo Assam. Jadi Garo Assam ini adalah lokasi pemukiman di India yang saat itu masih ditinggali oleh banyak sekali suku-suku yang nggak kenal Tuhan. Suku-suku yang dikatakan tuh sangat agresif, sangat primitif, dan mereka itu adalah headhunters, dalam artian memang pemburu manusia ya, mungkin kanibal gitu ya. Ya karena mereka misionaris ini masuk untuk mengabarkan Injil mengenai Kristus di tempat yang seperti itu, ya respon yang sederhana adalah mereka ditolak oleh banyak bangsa, mereka tidak diterima dengan baik. Tetapi ada suatu keluarga, yaitu keluarga Bapak Nokseng dengan istri dan kedua anaknya yang akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus. Dan setelah mereka sekeluarga menerima Yesus, melalui kesaksian dari keluarga Nokseng, pelan-pelan, satu persatu, anggota suku yang tinggal di Garo Assam itu juga mulai percaya dan terima Yesus. Melihat situasi seperti ini, kepala suku itu menjadi sangat marah. Ini apa-apaan nih? Ya, apa-apaan nih? Mendadak ada ibaratnya orang-orang beralih kepercayaan, nggak suka kepala suku. Akhirnya dikumpulkanlah seluruh penduduk desa dan Bapak Nokseng beserta istri dan anak-anaknya menjadi center, ya ditaruh di tengah perkumpulan seluruh villagers. Dan kepala suku menyuruh ya mungkin ajudannya ya mengarahkan anak panah kepada kedua anak dari saudara Nokseng dan berkata, saat ini juga kamu tuh udah menimbulkan masalah yang besar di pemukiman kita, dan saat ini juga kalau kamu mau anakmu tetap hidup, kamu harus menyangkal imanmu kepada Yesus secara publicly. Dan bagaimana Nokseng merespon hal tersebut? Inilah kata-kata yang keluar dari mulutnya. I have decided to follow Jesus, no turning back. Dan setelah Nokseng keluarin statement ini, akhirnya panah itu apa? Dilepaskan, menusuk kedua anaknya, dan apa? Kedua anaknya meninggal di depan matanya. Lalu kepala suku kembali berkata kepada Nokseng, kali ini anak panah diarahkan kepada
istrinya. Dan kepala suku berkata, oke, kamu sudah lihat ya, akibat dari kamu tidak mau menyangkal imanmu, anakmu mati. Aku kasih kesempatan sekarang untuk istrimu. Kalau kamu masih nggak mau menyangkal imanmu secara publik di hadapan seluruh penduduk desa, maka istrimu juga akan mati. Ini kesempatan terakhir untuk menyelamatkan nyawa istrimu. Jawaban kedua yang keluar dari mulut Pak Nokseng adalah, though no one joins me, still I will follow. No turning back. Lalu panah dilepaskan kepada istrinya. Istrinya meninggal, mati di hadapan Pak Nokseng. Lalu kali ini akhirnya panah diarahkan betul-betul ke Bapak Nokseng ini sendiri. This is your last chance. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau kamu masih tidak mau menyangkal imanmu, kamu masih tetap memutuskan untuk setia sama Yesusmu itu, maka kamu juga akan mati. Maukah kamu menyangkal imanmu sama Kristus? Ini statement yang terakhir yang keluar dari Pak Nokseng apa? The cross before me. The cross before me, the world behind me. The world behind me, the cross before me. No turning back. Setelah Pak Nokseng mengeluarkan statement tersebut, panah dilepaskan dan Pak Nokseng mati. Dia, istrinya, kedua anaknya, baru sebentar ikut Yesus. Baru sebentar kenal Yesus. Ketika diminta untuk menyangkal imannya, sebagai ganti nyawanya, saya coba tempatin diri, di posisi seperti itu gitu ya. Disuruh sangkal iman Yesus, panah ada di Luisa. Panah ada di Livia, lalu panah ada di saya. Saya lihat Luisa mati, saya lihat Livia mati. Masih nggak saya mau bilang, I have decided to follow Jesus no matter what. No turning back. Dan yang menarik saudara, inilah yang luar biasa. Setelah keluarga Pak Nokseng semua mati, kepala sukunya terdiam saudara. Kepala sukunya tuh terheran. How? Gimana bisa seseorang rela melepas segala-galanya, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri untuk seseorang yang hidup di kontinen, di belahan dunia yang lain, seseorang yang dia tidak pernah lihat, yang hidup 2000 tahun yang lalu, dia mau mati buat orang itu. Dan sesaat itu juga kepala suku katakan apa? Saya mau alami pengalaman yang dimiliki oleh Nokseng. Mulai saat ini, I belong to Jesus. Dan karena kepala sukunya ikut Yesus, seluruh suku ikut Yesus dan percaya Yesus. Dari kesetiaan seorang Nokseng, kesetiaan dari Nokseng dan seluruh keluarganya. Penjara, pergumulan, sebuah challenge bahkan yang udah mengancam nyawa ya. Kesetiaan yang ditunjukkan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa dan menjadi keselamatan bagi banyak orang untuk mengenal siapa Yesus. Dan ini juga menjadi pertanyaan dan kerinduan bagi saya secara pribadi. Membawakan firman ini berat, saudara. Saya tuh biasanya sampai susah tidur. Jadi juga sama sampai susah tidur semalam. Kenapa berat? Karena menurut saya memang berat. Satu firman juga enak ya, terkadang kalau harus bagiin firman atau bagiin, misalnya kalau kayak saya mengajar mungkin tentang ilmu software development atau apa, ilmu yang saya yakin betul saya kuasai dan saya mampu lakukan, enak ya, ngomongnya enteng gitu ya. Tetapi topik yang saya bawakan kali ini pun menjadi tantangan tersendiri kan, buat saya secara pribadi. Bukannya kita berharap saudara atau berdoa untuk hal-hal yang buruk, bukan demikian. Tetapi seperti mungkin dua sermon lalu yang saya bawakan, terlepas dari kita expect good things or bad things, selama kita hidup di sini, bad things can happen.
Dan apakah kita sudah siap, saudara? Hari demi hari, apakah kita concern sama seperti Yesus concern? Untuk kita berwaspada dan berjaga-jaga. Supaya apabila kita dihadapkan dengan krisis, kita tetap boleh berdiri teguh dan setia. Kita tetap bisa Tuhan gunakan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan inilah yang Yesus sudah tunjukkan. Oleh karena Yesus mencintai setiap anak-anaknya dengan luar biasa tanpa syarat. Cinta tersebut sudah mengkonvert kehidupan banyak orang. Dan mungkin termasuk kita. Dan biarlah kehidupan kita, bagaimana kita tetap setia, tetap mau mencintai Tuhan no matter what. Mulai saat ini walaupun mungkin itu sulit. Tapi dengan kuasa Roh Kudus kita belajar tentang buah roh. Bahwa hanya oleh kuasa Roh Kudus kita disanggupkan, kita dimiliki kemampuan untuk menjadi sama seperti Ayub. Menjadi sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menjadi sama dengan Daniel. Menjadi sama dengan Abraham. Bahkan ketika sesuatu yang paling berharga diminta untuk diberikan pun dia willing berikan untuk Tuhan. Sama seperti Nokseng, Bapak Nokseng dan seluruh keluarganya. Mau tetap setia. Mau tetap cinta Yesus no matter what. Saya mau ajak kita semua, boleh berdiri, saya mau ajak teman-teman mungkin semua di sini juga untuk maju ke depan. Sebelum kita berdoa tutup, saya mau ajak kita semua untuk nyanyi jemaat Tuhan, keluarga Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Juga boleh bernyanyi bersama kita semua di sini. Kita mau coba nyanyikan lagu I Have Decided to Follow Jesus. Kita mau coba declare dari hati kita. At least kita mau coba berani declare sama Tuhan, Tuhan, bahwa aku percaya Engkau begitu mencintaiku tanpa syarat. Dan mulai saat ini Tuhan bantu aku untuk boleh tetap setia. Karena aku sudah putuskan untuk ikut Tuhan. Aku sudah putuskan untuk percaya dan mengikuti Yesus. And no turning back, no turning back. Mari kita sama-sama nyanyikan, saudara. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah, menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah, meskipun aku susah, menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan saudara dari hati kita, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Bantu kami untuk kembali mengingat dan mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan mencintai kami dengan begitu luar biasa. Bahwa Tuhan mencintai kami no matter what. Tuhan tidak pernah mencintai kami dengan syarat sedikit apapun. Terbukti terlepas dari apapun, seringnya kami melukai hati-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak pernah atau tidak pernah sanggup untuk membalas sedikit pun cinta Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kami. Tuhan terus setia di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami, walaupun seringkali kami yang tidak setia sama Tuhan. Tuhan, ini merupakan sebuah doa dan pergumulan yang besar untuk kami semua anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan untuk dapat boleh menjadi sama seperti Ayub. Kami rindu Tuhan untuk dapat boleh tetap setia sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami juga mau tetap setia Tuhan sama seperti Nokseng, yang tetap setia, tetap mau mencintai Tuhan, terlepas dari seberapa besar badai hidup yang datang menimpa kehidupan kami. Tapi Tuhan, to be honest, terkadang kami tidak tahu bagaimana caranya. Karena kenyataannya seringkali ketika masalah yang kecil baru datang menimpa kami, terkadang sudah susah buat kami untuk bersyukur. Sudah seringkali malah akhirnya kami merasa meragukan cinta Tuhan. Kami seringkali juga marah atau kecewa sama Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau berdoa. Ingatkan kami selalu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu dapat boleh bekerja di masing-masing kami. Mulai saat ini Tuhan. Biarlah hidup kami dapat boleh Tuhan pergunakan. Walaupun kami harus masuk ke dalam lembah kekalaman. Walaupun akhirnya kami harus menghadapi ujian iman kami masing-masing. Biarlah Tuhan mulai saat ini kami bertekad. Dan memiliki keinginan untuk boleh tetap menang, untuk boleh tetap setia, untuk boleh tetap mencintai Tuhan selama-lamanya, no matter what. Biarlah hidup kami ini Tuhan, yang sudah rusak, walaupun hidup kami begitu banyak kekurangan, Tuhan masih bisa pergunakan untuk menjadi kesaksian, untuk dapat memberitakan cinta Yesus menjadi kekuatan dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan berserah di dalam nama Yesus. Amin.